nafsu paling rendah, bagian jiwa yang letaknya paling bawah, epitumia namanya, atau epitumos. Jadi sebuah unsur dalam jiwa secara umum isinya epitumia itu tiga: nafsu makan, nafsu minum, yang ketiga nafsu seks. Ya termasuk urusan harta, kekayaan, numpuk-numpuk harta itu kan sebenarnya ujungnya akan ke situ nanti, untuk memenuhi perut dan yang di bawah perut. Wilayahnya perut ke bawah. Nanti di bukunya Plato ditambahin narasi jauh dari kepala. Nah, jadi karena jauh dari kepala dia susah dikendalikan. Jauh, makanya nggak enak jadi orang tinggi. Semakin jauh yang antara yang atas bawah. Kalau saya kan dekat, jadi masih ngontrolnya enak, gampang. Kalau kalian yang tinggi susah ngontrolnya. Ya size-nya kan kepala nanti. Jadi wilayah perut ke bawah. Jadi jangan-jangan orang tinggi itu lebih bahaya kan. Perut ke bawahnya yang ngontrol jauh. Kayak kos-kosan itu ibu kosnya jauh di sini, sementara yang anunya jauh. Jadi wilayahnya bawah. Sifatnya sering-sering irasional dan mortal. Mortal itu jangkauannya pendek. Nyari kesenangan sekarang, saat ini, hari ini, terus habis, terus nyari lagi, dan seterusnya. Biasanya irasional. Orang itu kalau sudah dipepet oleh nafsu untuk perut ke bawah itu, apakah itu makan, minum, atau seks, itu biasanya akalnya nggak jalan sudah. Misalnya kamu sangat haus itu, nggak peduli amat sama ngaji filsafat, peduli amat sama, yang penting nyari air untuk minum. Lapar juga begitu. Semakin panjang ngajinya, kamu semakin merengut. Iki urung maam, ngaji ini suwi men. Nggak bisa jalan semuanya. Sudah irasional. Meskipun kiaimu ceramah ini penting, masuk surga, kalau ndak gitu malaikat marah, ndak peduli. Yang penting makan beres, termasuk seks. Ya, saya ndak tahu, kalian mungkin belum ngalami atau sering ngalami tapi dialokasikan untuk hal yang lain. Nah itu kan juga kalau sudah kepepet itu ya sudah. Makanya kan kemarin yang belajar Sigmund Freud itu kan, manusia itu bulet kayak apa ya, nanti muaranya di situ, ujungnya ke situ. Jadi hasrat, ambisi, dan wilayah nafsu yang sangat sukar ditundukkan oleh rasio ini, epitumia ini. Jadi dia susah sekali dikendalikan. Begitu dia tidak terpenuhi, maka rasio tidak berdaya sudah. Jadi hati-hati. Ini kelihatan simpel tapi hati-hati. Begitu tidak terpenuhi, pikiranmu mesti buntu, ndak operatif lagi. Rasiomu ndak akan jalan. Maka ini nafsu yang jangan dibunuh. Kalau dibunuh gawat. Ndak makan, ndak minum, ndak seks itu kiamat sudah. Jadi nafsu bawah, simbolnya kalau saya baca bukunya Plato 3 itu simbolnya beda-beda. Ya kalau yang kuda hitam itu adanya di Paido atau Paidros. Di bukunya Gorgias dia ngasih simbol epitumia itu gentong, bahasaku jane, gentong bocor. Ya, kayak ember yang bocor. Ember bocor itu kan diisi berapapun dia tidak akan penuh. Kalau di Jawa itu, ini kan gelarnya Petruk. Petruk kantong bolong. Kantong itu kalau bolong, dikasih apa saja, sebanyak apapun uang, tidak akan cukup, tidak akan puas. Itu simbolnya hasrat. Atau Hidra. Hidra itu binatang yang kepalanya banyak, yang suka main game-game syuting itu kan biasanya ada binatang yang kepalanya banyak, di sini nembaknya susah. Nah itu simbolnya nafsu. Jadi kepalanya banyak itu dibunuh satu, yang lain masih ada banyak. Kalau di wayang simbolnya biasanya pakai rahwana, dosomuko, kepalanya 10.
Susah itu kan, kalau kepalanya 10 kamu ditembak satu masih ada satu, tembak satu masih ada satu lagi, dan bisa tumbuh. Susah lagi kan itu. Dihukum pancung, sudah dipancung, masih ada 9. Nanti yang satu ngopeni 9 yang lain, yang satu tumbuh lagi. Dan itulah nafsu. Seolah-olah kamu sekarang minum misalnya, alhamdulillah, seolah-olah sudah alhamdulillah, tapi nanti ingin minum lagi. Itu nafsu. Jadi makan juga gitu kan, ingin makan, lapar lagi, makan lagi, tidak ada habisnya. Jadi kalau pikiranmu hanya seputar makan, minum, dan seks, waktumu habis, hidupmu tidak berkualitas. Makanya jangan sampai kamu punya motto hidup untuk makan atau hidup untuk seks. Eman-eman, hidupmu tidak berkualitas. Ini pokoknya kamu turuti aja. Kalau haus ya minum, kalau lapar ya makan, kalau pingin itu ya dilakoni kalau sudah kawin, kalau belum ya ke kamar mandi. Lo kenapa? Oh enggak. Lo maksudnya ke kamar mandi wudu sholat. Mbak anggap. Lah ya emangnya ngapain di kamar mandi? Iya. Oke. Jadi sudah, kalau sudah ya enggak usah dipikir. Itu barang yang insting kok, enggak usah dipikir dalam-dalam. Kamu enggak usah mikir, wah besok gimana ya kalau saya kawin, enaknya gaya apa, enggak usah. Itu insting, wis iso enggak usah khawatir. Iya. Kamu enggak usah terlalu banyak. Kan kamu sekarang gaya kadang-kadang download. Kamu kok download film gitu-gitu, nyari referensi Pak, biar enggak salah ya. Masuk nulis makalah kan butuh footnote Pak. Nanti ini kalau nggak ada footnote-nya nggak dianggap valid. Nggak usah, itu insting. Jadi itu kantong bolong, itu gendong bocor. Jadi nggak usah dipikir. Jalani aja, penuhi sesuai batasnya. Jangan berlebihan. Nanti Plato punya rumus tentang itu. Tapi yang jelas ini nafsu paling rendah. Sumbernya apa sih nafsu itu? Orang sering menyebut nafsu ini nafsu badani, nafsu jasmania. Sebenarnya enggak. Badan itu hanya simbol dari jiwa. Seperti tadi, dia hanya tanda dari jiwa. Jadi sumbernya bukan badan, tetap jiwa. Hasratmu ingin makan terus menerus, minum terus menerus, seks terus menerus, itu ada di dalam, tidak di luar. Kalau yang di luar itu tergantung perintah yang di dalam kok. Meskipun kamu sama cakep, kemudian dua-duanya nggak pakai baju, tapi kalau yang di dalam tidak merintah ke situ, ya nggak kejadian apa-apa. Tapi meskipun jajar sama orang yang pakai jilbab, pakai cadar, ditutup semua, tapi dalammu mengarah ke situ, ya tetap bergerak dalamnya. Loh ya kan? Jadi itu menunjukkan bahwa tubuhmu itu kamu yang nyetir sebenarnya. Kamu arahkan kemana, dia manut. Jadi sumbernya bukan badan tapi jiwa. Jadi kalau kamu, itu nafsu badannya, Pak, salah. Dia tidak berporos pada badan, tapi jiwamu bisa dikontrol. Kenapa sih kok orang menyebutnya nafsu badania? Ya karena implikasinya badan. Orientasinya memang orientasi jasmania. Itu yang bikin kalau orang hanya bulet di wilayah ini, mikir di wilayah ini, fokus ke wilayah ini, ya dia jatuhnya pada jasmani. Dia ada di level ketubuhan. Dia jatuh ke ranah fisik saja. Oleh karena itu Plato menyarankan orang kayak syaratnya sufi. Kalau kamu ingin jadi filosof yang sejati, matilah atau sekaratlah. Itu terjemahnya kalau dari bukunya itu. Maksudnya apa? Sapihlah jiwamu dari badanmu. Jadi stand off from the body as far as he can. Itu dalam bait itu. Ambillah jarak
dari nafsu rendah epitumia ini sejauh yang kamu mungkin. Ngambil jarak loh ya, bukan dibuang. Ambil jarak, jangan terlalu dekat, apalagi hanya hidup di situ. Kalau enggak, kita enggak akan bisa hidup filosofis. Hidup kita ya hidup jasmaniah, materi, enggak berkualitas. Levelnya kayak hewan. Hewan itu kan yang dikerjakan 3 itu: makan, minum, sama main. Jadi, dan ganti-ganti lagi mainnya. Kalau hewan, kita juga kan kalau terbulet di situ kan akhirnya ya ganti-ganti, entah ketahuan, entah tidak ketahuan. Jadi mikirnya ke situ terus, tidak pernah keluar dari itu. Antara makan, minum, seneng-seneng, baik seneng-seneng seks atau seneng-seneng yang lain. Nah itu silahkan kamu prosentase sendiri ya hidupmu. Atau sekali-sekali malam-malam kalau sempet tahajud, mikirlah seharian ini isi pikiranmu geraknya kemana saja. Kira-kira berapa persen untuk ngopeni insting, berapa persen untuk ngopeni seks, berapa persen untuk ngopeni belajar, ngopeni nyari pengetahuan. Mana yang lebih bikin kamu panik? Kuliah diajari dosennya nggak paham, atau makan yang kamu kehabisan uang? Oh, itu mesti lebih bikin kamu panik. Kadang-kadang kamu punya uang itu loh, mikirnya dalam. Kira-kira makan di mana ya? Apakah makan di warung itu, apa warung ini? Mikirnya suwi. Padahal jawab soal ujian tidak selama itu. Ora iso ya wis dijawab gitu aja. Tapi mangan itu loh, mikirnya suwi. Itu berarti apa? Ya kamu ngasih alokasi pikiranmu untuk hal-hal yang tidak penting, yang tidak harus sedalam itu. Nah itu epitumia namanya. Level paling rendah, urusan perut dan bawah perut.